Apa yang Anda pikirkan jika mendengar nama Israel? Negara kecil di Timur Tengah. Tapi tahukah Anda, militer negara ini, Israeli Defense Forces atau IDF, adalah anomali terbesar di kancah militer global. Mereka punya penduduk kurang dari 10 juta, namun kemampuan bertarungnya membuat negara adidaya pun harus berhitung. Bagaimana sebuah negara sekecil itu bisa menciptakan Iron Dome yang melegenda, memiliki unit intelijen yang beroperasi tanpa jejak, dan sistem mobilisasi yang siap tempur dalam hitungan jam? Jawabannya bukan sekadar teknologi, tapi ada di dalam DNA pertahanan mereka. Siap memecahkan teka-teki militer yang paling menarik? Tekan tombol like Anda dan mari kita bongkar rahasia di balik kekuatan IDF. Pasukan pertahanan Israel atau yang dikenal dengan IDF dibangun di atas prinsip bahwa negara mereka tidak boleh kalah perang satu kali pun. Prinsip ini lahir dari sejarah panjang konflik yang mengelilingi wilayahnya, membuat setiap warga memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pertahanan. Sistem pertahanan yang mereka bangun bukan sekadar untuk bertahan, tetapi juga untuk memastikan mereka mampu merespons dengan cepat setiap ancaman dimanapun dan kapanpun. Sejak berdiri pada 1948, IDF menerapkan wajib militer untuk hampir seluruh warga negaranya. Pria diharuskan menjalani dinas selama 2 hingga 3 tahun, sedangkan wanita selama sekitar 2 tahun. Uniknya, kebijakan ini tidak hanya melatih kemampuan fisik dan mental, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab kolektif. Bahkan setelah masa dinas berakhir, sebagian besar mantan prajurit menjadi bagian dari cadangan militer yang bisa dipanggil kapan saja dalam hitungan jam. Inilah salah satu rahasia IDF, mereka memiliki pasukan cadangan besar yang siap dikerahkan, bahkan lebih cepat dari banyak negara besar di dunia. Dalam situasi darurat, IDF mampu menggerakkan puluhan ribu pasukan dalam waktu singkat berkat sistem mobilisasi cepat yang sudah teruji. Setiap warga yang pernah menjalani dinas militer menyimpan perlengkapan dan senjata di rumahnya, sehingga mereka dapat langsung menuju titik kumpul tanpa menunggu logistik dari gudang pusat. Sesuatu yang luar biasa. Strategi ini dirancang untuk mengantisipasi serangan mendadak, terutama dari negara-negara tetangga yang secara historis pernah menjadi musuh. Hal ini membuat Israel tidak pernah benar-benar lengah, bahkan di masa damai. Selain kesiapan sumber daya manusia, IDF juga mengandalkan inovasi taktis. Mereka memadukan doktrin perang konvensional dengan strategi modern yang berfokus pada intelijen, kecepatan, dan presisi. Misalnya, mereka memiliki unit-unit tempur yang mampu bergerak dalam kelompok kecil untuk menembus pertahanan musuh. Dilengkapi peralatan komunikasi canggih yang memungkinkan koordinasi real-time. Pendekatan ini membuat pasukan mereka lebih fleksibel dibandingkan formasi besar yang kaku. Dalam berbagai operasi, kecepatan dan kemampuan beradaptasi ini sering menjadi pembeda utama. Israel juga memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan teknologi sipil ke dalam sistem militer. Banyak inovasi berasal dari perusahaan rintisan di sektor teknologi yang kemudian diadaptasi menjadi peralatan tempur. Dari drone pengintai berukuran kecil hingga perangkat lunak analisis medan tempur berbasis kecerdasan buatan, semua ini menjadi bagian dari kekuatan IDF. Kolaborasi erat antara industri teknologi dan militer menjadikan mereka salah satu yang terdepan dalam perang modern. Namun kekuatan terbesar IDF bukan hanya pada teknologi atau taktik, melainkan mentalitas warganya. Israel memandang setiap ancaman sebagai pertarungan eksistensial. Setiap prajurit, baik di garis depan maupun di unit pendukung, memiliki motivasi personal untuk mempertahankan tanah airnya. Pengalaman puluhan tahun menghadapi konflik membentuk generasi prajurit yang tidak hanya terlatih, tetapi juga memiliki semangat juang tinggi. Mentalitas ini sulit ditiru negara lain yang tidak hidup dalam kondisi ancaman permanen. Dengan kombinasi sistem wajib militer, pasukan cadangan yang selalu siap, mobilisasi cepat, strategi taktis yang fleksibel, dan teknologi mutakhir, IDF berhasil membentuk pertahanan yang jauh melampaui ukuran negaranya. Mereka membuktikan bahwa jumlah bukanlah segalanya. Dalam dunia militer modern, kesiapan, kecepatan, dan tekad bisa menjadi senjata paling mematikan. Bab selanjutnya akan mengungkap bagaimana IDF mengembangkan lapisan pertahanan canggih dari darat hingga udara yang membuat mereka menjadi momok bagi lawan di setiap pertempuran. Di tengah ancaman serangan roket dan rudal dari berbagai arah,
Israel membangun salah satu sistem pertahanan udara paling rumit dan efektif di dunia. Sistem ini terdiri dari beberapa lapis perlindungan yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah Iron Dome, dirancang untuk mencegah roket jarak pendek yang diluncurkan ke wilayah berpenduduk. Sistem ini sudah terbukti mampu menahan hingga 90% serangan yang masuk, menjadikannya ikon teknologi pertahanan Israel. Lapisan berikutnya adalah David S. Sling, yang berfungsi mengatasi ancaman rudal jarak menengah. Sistem ini mampu mendeteksi dan menghancurkan target yang meluncur dari jarak ratusan kilometer. Sementara itu, untuk ancaman yang datang dari luar angkasa atau jarak sangat jauh, Israel memiliki Arrow 3, sebuah sistem anti-rudal balistik yang bisa mencegah target di luar atmosfer bumi. Kehadiran 3 lapis pertahanan ini membuat Israel seolah memiliki tameng tak kasat mata yang mengelilingi negaranya. Teknologi canggih ini tidak muncul begitu saja. Sebagian besar dikembangkan melalui kolaborasi erat dengan Amerika Serikat. Namun, Israel juga memiliki kapasitas produksi sendiri yang sangat maju. Industri pertahanannya mampu memproduksi radar, rudal pencegah, hingga sistem kontrol tembakan dengan standar internasional. Keunggulan ini memungkinkan mereka melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri. Kecepatan respons sistem pertahanan Israel menjadi faktor kunci keberhasilannya. Dalam hitungan detik setelah peluncuran musuh terdeteksi, komputer balistik akan menghitung lintasan dan memutuskan apakah ancaman itu akan jatuh di area berpenduduk. Jika iya, rudal pencegah segera diluncurkan. Proses ini terjadi otomatis, hampir tanpa campur tangan manusia, sehingga mengurangi risiko keterlambatan. Kecepatan ini memberi warga Israel kepercayaan diri lebih tinggi untuk tetap beraktivitas meskipun berada dalam situasi tegang. Dalam beberapa operasi, mereka bahkan mampu melumpuhkan sistem radar lawan sebelum pasukan darat bergerak. Kemampuan ini membuat banyak pihak menilai Angkatan Udara Israel sebagai salah satu yang paling efektif di dunia. Kombinasi antara lapisan pertahanan canggih dan keunggulan udara menjadikan Israel sulit diserang secara langsung. Bahkan jika musuh berhasil meluncurkan serangan, kemungkinan besar ancaman itu akan dihentikan sebelum mencapai sasaran. Dengan teknologi yang terus berkembang dan integrasi yang semakin rapat antara unit pertahanan, Israel terus memelihara posisinya sebagai kekuatan militer yang disegani. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana intelijen dan pasukan khusus menjadi tulang punggung operasi rahasia yang membuat IDF selangkah lebih maju dari lawannya. Di balik teknologi dan kekuatan senjata, IDF memiliki satu keunggulan yang membuat mereka selangkah lebih maju dari banyak militer di dunia, intelijen yang sangat terlatih. Intelijen militer Israel yang dikenal sebagai aman memiliki reputasi global sebagai salah satu yang paling efektif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memprediksi pergerakan musuh. Mereka memanfaatkan jaringan satelit, pesawat pengintai, hingga mata-mata di lapangan untuk memastikan setiap keputusan militer didasarkan pada informasi terkini dan akurat. Intelijen ini tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang sangat selektif. Program seperti Hafaz Zalot merekrut anak muda berbakat dan melatih mereka selama 3 tahun dalam kombinasi pendidikan akademis, pelatihan militer, dan penguasaan bahasa asing. Lulusan program ini seringkali menjadi pengambil keputusan penting dalam operasi-operasi strategis. Mereka diajarkan untuk berpikir cepat, beradaptasi dalam situasi yang berubah, dan mengeksekusi misi dengan presisi tinggi. Selain intelijen, IDF memiliki unit komando elit yang dikenal di seluruh dunia. Sayeret Matkal adalah salah satu yang paling terkenal, spesialis dalam pengintaian jarak jauh dan operasi pembebasan sandera. Unit ini pernah mencatat sejarah dengan keberhasilan operasi NTB pada tahun 1976, di mana mereka menyelamatkan lebih dari 100 sandera dari pesawat yang dibajak di Uganda. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga kecerdikan strategi dan ketepatan eksekusi. Dari sistem wajib militer yang membentuk kedisiplinan warga, teknologi pertahanan berlapis yang nyaris mustahil ditembus, hingga intelijen dan pasukan elit yang bekerja di balik layar, IDF membuktikan bahwa kekuatan militer bukan hanya soal jumlah prajurit atau besar wilayah. Jadi, jelaslah bahwa kekuatan IDF bukanlah mitos. Ini adalah hasil dari filosofi pertahanan yang unik, never again, yang diwujudkan melalui wajib militer wajib,
inovasi tanpa henti, dan koordinasi intelijen pasukan khusus yang mematikan. Mereka telah membuktikan bahwa dalam perang modern, kecepatan, presisi, dan tekad jauh lebih berharga daripada jumlah tank atau jet semata.